Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suca Aspiah dari Prodi PGMI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi etika berpolitik dalam perspektif Islam sebagai tugas mata kuliah Etika Islam. Etika merupakan kebiasaan moral yang menjadi pedoman tentang baik buruknya perilaku manusia. Sedangkan politik yaitu proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kekuasaan dalam masyarakat. Jika digabungkan, etika politik merupakan nilai dan norma moral yang mengatur perilaku politik agar kekuasaan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Adapun pengertian politik dalam Islam. Politik dalam Islam dikenal dengan istilah siasah. Siasah bertujuan untuk mengatur urusan masyarakat berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Politik bukan hanya sekedar perebutan kekuasaan, tetapi sarana mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira, yang artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip atau etika politik dalam Islam. Yang pertama yaitu ada amanat. Jabatan adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Sebagai anggota politik, kita harus berperilaku amanat dalam menjalankannya. Karena itu merupakan bare minimum yang harus dimiliki oleh seorang politik. Dan yang kedua yaitu ada keadilan. Tidak memihak dan memberikan hak kepada yang berhak. Dan yang ketiga yaitu ada kejujuran. Tidak berbohong dan tidak menyebarkan informasi palsu. Dan yang keempat yaitu ada tanggung jawab. Bertanggung jawab kepada rakyat dan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yaitu ada prinsip musyawarah atau dalam Islam disebut syura. Syura dalam Islam mengutamakan dialog dan konsultasi dalam mengambil keputusan. Manfaat dari musyawarah tersebut yaitu menghindari keputusan otoriter dan menghargai pendapat orang lain, juga meningkatkan persatuan. Sebagaimana firman Allah dalam potongan ayat Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Jadi, sebagai anggota politik, kita harus memiliki sikap-sikap yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu amanah, keadilan, kejujuran, tanggung jawab. Karena jika kita melanggar atau tidak memperlakukan anggota masyarakat tidak sesuai dengan yang seharusnya, meskipun masyarakat tidak tahu atau apa yang dilakukan dalam politiknya tuh secara diam-diam, sungguh Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Karena semua yang kita lakukan dan yang perbuat pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan sudah seharusnya sebagai anggota politik kita menyelesaikan sebuah masalah ataupun pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dan yang selanjutnya yaitu ada larangan dalam berpolitik. Yang pertama yaitu ada politik uang, suap, dan praktik membeli suara. Itu sangat tidak diperbolehkan dalam berpolitik. Contohnya kita menjabat untuk menjadi anggota politik
seperti DPR ataupun ketua dimanapun itu. Kita terlalu terobsesi untuk menang sehingga kita menggunakan cara yang tidak seharusnya anggota politik lakukan, ya itu tadi menggunakan uang sebagai suap supaya masyarakat memilih kita sebagai anggota politik. Itu tidak diperbolehkan. Dan yang kedua yaitu ada korupsi, merugikan masyarakat dan melanggar amanah. Kita sebagai anggota politik sudah seharusnya menjaga amanah kita agar berperilaku baik. Kita tidak diperbolehkan menggunakan uang masyarakat atau yang tadi disebutkan yaitu korupsi. Karena efek dari korupsi bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga kita sebagai anggota politik yang menjalankannya pasti mendapatkan efek yang sangat besar atau resiko yang dapat didapatkan dari korupsi tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada fitnah atau hoax, menyebarkan informasi palsu untuk kepentingan politik. Contohnya di saat kita sebagai anggota politik kita melakukan kesalahan sehingga karena kita berkuasa, kita menyebarkan informasi palsu untuk pengalihan isu atau untuk menutupi kesalahan kita. Itu tidak seharusnya dilakukan oleh sebagai anggota politik. Dan yang ketiga yaitu penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di poin ketiga, contohnya kurang lebih seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu ada relevansi etika politik Islam di era modern. Dalam berpolitik atau sebagai anggota politik pasti memiliki tantangan yang sangat besar. Terlebih lagi karena kita mengurus sebagian besar kelompok atau masyarakat. Tantangan yang pertama yaitu ada korupsi. Kita sebagai anggota politik harus memiliki ketahanan diri atau kekuatan iman kita supaya tidak melakukan korupsi. Dan yang kedua yaitu ada polarisasi politik. Ketiga ada hoax dan disinformasi. Dan yang keempat yaitu ada politik identitas yang berlebihan. Solusinya kita harus mengedepankan akhlak kita dalam berpolitik. Terus nomor 2 yaitu ada transparansi dan akuntabilitas, supaya masyarakat tahu gitu kita apa yang kita lakukan dan efek dari politik tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada pendidikan politik yang beretika. Kesimpulannya, politik dalam Islam merupakan sarana mewujudkan kemaslahatan umat. Etika politik Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, nilai utama meliputi amanat, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan musyawarah. Praktik politik harus bebas dari korupsi, suap, fitnah, dan penyalahgunaan kekuasaan. Penerapan etika politik Islam penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Karena saya di sini pun masih di tahap belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.